Bapak Ibu, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita diperjumpakan lagi dalam pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Mari kita beribadah kepada Tuhan, kita menyanyi lagu indah pada waktunya. Mungkin kau pernah merasakan satu kehilangan hamba tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Sang Pencipta tapi juga Sang Pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan masih menganugerahkan kami nafas kehidupan, tapi juga kami masih boleh melihat, menikmati dan merasakan segala berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kami ada dalam pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Kami bermohon Tuhan ketika kami akan membuka Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya firman Tuhan ini dapat menerangi kehidupan kami, agar supaya kehidupan kami ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita membaca dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Saudara-saudara, tema perenungan kita di hari ini adalah segala sesuatu ada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita semua pasti pernah menunggu sesuatu yang belum juga terjadi. Kita menanti doa yang belum dijawab, kesembuhan yang belum datang, atau berkat yang sepertinya masih tertahan. Dalam masa penantian itu kita sering bertanya dalam hati, Tuhan, kapan waktunya? Firman hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus sendiri hidup di bawah kendali waktu Bapanya yang di sorga. Dikatakan bahwa ia sedang mengajar di bait Allah, di dekat tempat persembahan, tempat orang-orang membawa pemberian mereka bagi Tuhan.
Banyak orang di sekitarnya saat itu tidak menerima terang yang ia bawa. Mereka ingin menangkapnya dan mereka ingin menyingkirkannya. Namun Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Kata-kata ini sederhana tetapi penuh dengan makna. Yesus tahu bahwa setiap langkah hidupnya berjalan sesuai dengan waktu Bapa. William Hendrickson, seorang penafsir reform, menulis bahwa semua peristiwa dalam kehidupan Kristus tunduk kepada waktu yang telah ditetapkan Allah. Tidak satu pun terjadi secara kebetulan. Artinya, bahkan ketika dunia berusaha menolak dan melawan dia, rencana Allah tetap berjalan dengan sempurna. Inilah pelajaran berharga bagi kita bahwa Tuhan bekerja dengan waktunya sendiri. Ketika Tuhan bekerja, ia tidak tergesa-gesa tetapi juga tidak terlambat. Waktunya penuh kasih tapi juga penuh dengan tujuan. Mungkin saat ini kita masih menunggu jawaban dari Tuhan. Jangan putus asa. Waktu Tuhan sedang bergerak. Dia tahu kapan harus membuka jalan dan Dia tahu kapan harus mengizinkan kita untuk menunggu agar iman kita makin kuat. Saudara-saudara, karena itu mari kita belajar seperti Yesus, berjalan dalam terang ketaatan, bukan dalam tergesa-gesa. Tetaplah berdoa, tetaplah setia melayani, dan tetaplah percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah. Di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan, di tengah perjuangan, Yesus berdiri sama seperti ia berdiri di dekat tempat persembahan. Ia hadir untuk menerangi, ia hadir untuk menuntun, dan ia hadir untuk menguatkan kita. Mungkin ada dari kita hari ini yang sedang menunggu, entahkah menunggu hasil pekerjaan, menunggu kesembuhan, menunggu perubahan dalam keluarga, atau menunggu doa yang belum dijawab. Tapi firman hari ini berkata lembut kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya sedang bekerja di balik waktu yang kita anggap diam. Saudara, segala sesuatu memang ada waktunya. Bagi orang yang percaya tidak ada waktu yang sia-sia. Sebab waktu kita ada di tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan pada waktunya Ia akan membuat segala sesuatu indah seperti yang sudah dijanjikannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dari firman ini kami belajar bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Waktu Tuhan selalu terbaik dalam kehidupan kami. Maka kalau pada hari ini, pada saat ini, Tuhan mau membuat kami untuk menunggu, mampukanlah kami untuk menunggu dengan sabar, tapi juga dengan iman yang tetap terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menyediakan segala yang terbaik untuk kehidupan kami semua. Menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada begitu banyak sekali kegelapan yang ada. Namun kami percaya terang Tuhan akan menerangi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan apa mau Tuhan, dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk hidup dalam terang itu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah ketika Tuhan memperkenankan kami untuk ada dalam pelayanan renungan harian keluarga di hari ini, di saat ini. Maka kiranya Tuhan akan memberkati kami baik pribadi tapi juga keluarga kami. Setiap harapan, setiap pekerjaan, setiap pelayanan, usaha, aktivitas, dan tanggung jawab kami, tapi juga setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkannya, Tuhan menjawab, dan Tuhan mengabulkannya sesuai dengan waktunya Tuhan, dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan selalu indah dan selalu tepat. Ya Tuhan Allah, berdoalah untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang ada dalam pergumulan, entahkah mereka saat ini sedang sakit, ataupun pergumulan lainnya yang sedang menerpa kehidupan mereka. Hadirlah bersama dengan mereka, ingatkanlah mereka adalah Tuhan sebagai kawan yang sejati yang akan menemani dan memberikan jalan keluar. Maka inilah kami Tuhan yang bersyukur dan berdoa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami aminkan doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah
Saudara kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah kita telah ikuti pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom.